Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang kudus, suci, agung, mulia, Allah yang mengasihi hidup kami. Terima kasih sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kami, dan saat ini kami datang di tempat ini beribadah lagi dan akan belajar daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi kami semuanya, supaya firman yang kami pelajari menjadi firman yang menguatkan, meneguhkan kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore, shalom. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Dari sekarang kita ada di topik yang ke-6 ya. Ya, di topik yang ke-6 dari 40 topik yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Hari ini kita mau belajar, topiknya adalah memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Ya, sekali lagi ya, memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya dulu ya. Ayatnya dulu, Roma 12 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Mari kita lihat Roma 12 ayat 2. Ya. Kalau ibu-ibu sudah dapat, saya membacanya. Ya. Roma 12 ayat 2. Sudah menemukan ya? Oke, saya baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, hidup ini, ya kalau saya melihat hidup ini bisa aja ya, kita pandang dari sudut mana aja bisa. Ya, hidup bisa kita pandang dari dari sudut uang yang kita miliki, atau hidup ini bisa kita pandang dari sudut kesehatan dan kekuatan kita. Hidup juga bisa kita pandang juga dari apa yang ada pada kita, ya kan? Seperti itu. Biasanya kalau orang makin sakit-sakitan, orang akan berkata hidupku banyak sakitnya, ya kan? Kalau orang dia hidup dalam kekurangan, dia selalu berkata hidupku selalu dalam kekurangan, ya kan? Kalau ada orang juga biasanya kalau hidupnya penuh dengan sakit hati, dia akan berkata hidupku penuh dengan sakit hati. Aku banyak kecewanya. Jujur, aku banyak banyak abnormalnya jadinya ya, abnormalnya. Nah, sehingga pertanyaan saya sekarang, bagaimana ibu-ibu sekalian memandang kehidupan ini? Ya, memandang kehidupan ini kan, usia kita kan berjalan terus ya. Apalagi bertambah tahun seperti ini, berarti kan ulang tahun lagi. Ketika kita ulang tahun lagi, berarti kan banyak persoalan lagi ya. Dalam setiap ulang tahun demi ulang tahun yang yang sedang Tuhan berikan kepada kita ya. Semakin panjang usia kita, ya semakin banyak hal yang ada di sana. Nah, yang Tuhan mau sebenarnya bagaimana kita memandang kehidupan ini. Jadi kalau usia kita ditambahkan dari sudut pandang Tuhan, bagaimana kita memandangnya? Bagaimana kita melihat hidup kita ini? Ya, melihat hidup kita ini. Atau hidup saya dan saudara ini, siapa yang mengaturnya? Nah, ini juga pertanyaan yang perlu kita pikirkan ya. Siapa yang mengatur hidup kita? Saya kah? Harta kah? Anak-anak saya kah? Ya kan? Uang saya kah? Atau ibu-ibu yang sudah punya cucu kah yang menggerakkan kita? Ya. Atau kalau kita yang suka di organisasi kah yang menggerakkan kita? Ya, saya yang masih aktif di di sekolah teologi, aktif di gereja, apa yang menggerakkan saya? Aturan-aturan gereja kah yang menggerakkan saya, atau aturan-aturan sekolah teologi kah yang menggerakkan saya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan ya, bahwa hidup Anda siapa yang mengaturnya? Mari kita pikirkan itu. Hidup saya ini siapa sih yang mengaturnya gitu loh. Nah, lalu yang ketiga, apa tujuan Anda dengan hidup ini? Jadi semua kalau saya tanya ibu-ibu sekalian, mau umur berapa sih kita? Ya, ada yang bilang udahlah Pak, ikut peraturan pemerintah aja 60 udah bagus gitu. Ya, justru peraturan pemerintah itu nggak bagus. Ya, lansia dibilang 60 saya masih gagah ya. Kita masih kuat gitu ya. Lalu dibilang kita lansia, lanjut usia kemana? Ya kan? Nah, itu perlu diralat itu pemerintah yang membuat umur yang seperti itu. Ya. Ya Pak.
Kita jadi kayak orang susah. Karena makin kita bilang kita lansia nggak berguna, ya nggak berguna kan? Ya, kan seperti itu. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau orang sudah lansia, udah pensiun kan makin nggak dianggap kan? Makin nggak dianggap. Nah makanya bagaimanapun tujuan kita ini, kita harus punya tujuan khusus buat hidup kita kan. Kita boleh menua, fisik kita boleh menua, tapi semangat kita nggak boleh menua. Ya kan? Nah itulah kalau kita memandang kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Ya kan? Iya, kalau boleh kan itu Alkitab yang mengatakan ya. Kalau boleh kalau di PR itu kita mati dengan umur suntuk gitu. Udah suntuk, umurnya sudah suntuk gitu. Tahu suntuk itu? Suntuk itu udah lama, udah panjang umurnya. Dia baru mati gitu. Ya. 100 tahun. Ya, 100 tahun, 120 tahun, 175 tahun, berapapun itu. Ya, tapi itu istilah yang dilakukan itu ya kalau boleh ya jangan sakit-sakitan juga, jangan jadi masalah juga buat apa namanya? Buat istri, buat anak, buat cucu, jangan gitu ya. Jadi kalau kita diberi panjang umur, lanjut usia, ya memang karena kita masih berkarya, karena kita masih bekerja ya, karena kita masih melakukan banyak hal dalam hidup ini. Ya, jangan juga usianya panjang, cuma didorong kursi roda, tarik, mundur, tarik gitu ya, panas, jemur katanya gitu ya, jangan. Ya hidup itu nggak boleh seperti itu, karena artinya kan kita sudah tidak berguna kalau sudah seperti itu kan, di kursi roda, ya nggak bisa ngapa-ngapain, tolong gitu-gitu ya kan, ya nggak perlu yang seperti itu. Nah, memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan, bagaimana caranya? Nah, Alkitab dikatakan memberikan 3 metafora. 3 metafora itu atau 3 gambaran ya, yang mengajarkan pandangan Tuhan tentang kehidupan kepada kita. 3 metafora, 3 gambaran ya, yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah dikatakan hidup di dunia adalah ujian. Jadi kalau kita mau melihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan, hidup di dunia ini adalah ujian. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini tidak pernah ada mulusnya dalam hal apapun. Pasti ada saja ujiannya. Ya enggak? Enggak boleh diam aja. Ya enggak? Enggak boleh sukses aja. Ya enggak? Enggak boleh susah aja gitu. Jadi gelombangnya ada. Tapi bukan yang seperti yang saya bilang ya, bukan seperti roda berputar, digilas terus ya kan. Kalau pas di atas berkuasa, di bawah digilas dia gitu. Enggak ya, itu harus dibuang itu. Istilah itu ya. Ya. Nah, coba lihat 1 Korintus 10 dulu. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 10 ayat 13. Mari ibu-ibu. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita lihat. Ini ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang paling bagus loh. Ya. Jadi kalau kita bilang hidup ini dari sudut pandang Tuhan, hidup ini adalah ujian, sebenarnya kita nggak perlu stres menghadapi ujian. Ya, kalau kita tahu ayat ini, ya 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah dapat ya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa. Kok biasa sih? Tahu nggak ibu-ibu kenapa biasa? Tahu nggak biasa? Karena kita punya kapasitas masing-masing. Ibu dikasih ujian yang seperti itu, belum tentu cocok buat saya. Bu Nancy dikasih, belum tentu cocok buat ibu hari ini. Jadi Tuhan itu mengizinkan ujian-ujian itu sesuai dengan kita. Makanya jadi biasa. Ya, biasa saja. Makanya bilang yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Nggak melebihi kekuatan manusia. Ini harus diingat nih. Jadi pencobaan itu biasa, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Lalu yang ketiga, sebab Allah setia, dan karena Allah setia ya. Yang ketiga itu Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pencobaan itu ada limitnya. Jadi pencobaan itu ujian itu atau pencobaan atau ujian itu bukan unlimited ya. ada kalau paket internet itu dia limited. Jadi ada kadaluarsanya. Jadi nggak selamanya dengan kita dia kan, nggak selamanya dia dengan kita. Ada kadaluarsanya. Makanya dibilang sekali lagi ya, pencobaan biasa. Apa lagi? Pencobaan biasa. Yang kedua, yang pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia. Lalu pencobaan itu ada waktunya. Ya, jadi ada waktunya. Jadi Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu, ada waktunya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kelima itu ada solusinya. 5 itu. Makanya kalau dibilang hidup di dunia ini adalah ujian, ya nggak apa-apa. Karena memang kalau dibilang ujian, ya kenapa? Ujian itu pencobaan tadi biasa, ya kan? Lalu yang berikutnya, tidak melebihi kekuatan kita, Allah setia, lalu ada limitnya ya, ada limitnya, dan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Ada jalan keluar, jadi tidak ada yang nggak ada jalan keluar. Ada saja. Jadi termasuk kalau kita susah, nggak punya apa-apa dalam hidup ini, ya kan? Ada aja kan jalan keluarnya. Nggak mungkin tidak ada jalan keluar. Karena kita nggak paham aja jalan keluar itu tuh. Ya nggak? Nah, jadi makanya hidup di dunia ini adalah ujian. Yakobus 1 ayat 12, mari kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat 12. Ya, kenapa dibilang bahwa hidup dunia ini adalah ujian? Yang kedua, mari kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Apa ayatnya? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ujian itu membuat kita bahagia. Kenapa bahagia ibu-ibu? Tahu nggak? Kenapa ujian itu membuat kita bahagia? Ya, supaya kita tahan uji. Ya kan? Makanya berbahagia. Makanya bilang sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan. Jadi kalau ada orang yang mengalami ujian dalam hidupnya, oh itu orang paling berbahagia. Karena kapasitas kekuatan rohnya itu semakin apa? Semakin dikuatkan. Ya kan? Semakin dikuatkan. Yang kedua, dia semakin dekat dengan Tuhan kan? Semakin dekat dengan Tuhan. Gak ada orang diuji itu jauh dari Tuhan. Kecuali dia lagi sakit itu ya kan. Lagi sakit. Lagi ngaco hidupnya. Tapi setahu saya tidak ada orang yang diuji itu jauh dari Tuhan. Justru ujian itu membuat orang apa? Orang semakin dekat dengan Tuhan. Gak ke gereja tadinya jadi ke gereja. Gak berdoa tadinya jadi berdoa. Gak baca Alkitab tadinya menjadi apa? Jadi baca Alkitab. Nah, itu keuntungan-keuntungannya. Ya kan, nggak pernah bersaksi jadi bersaksi. Oh Tuhan baik saudara. Kan tiap hari kayak gitu kan. Setiap hari cerita Tuhan baik. Sebelumnya kalau dia dengar orang bersaksi, apaan sih ini, cerita apa sih ini? Gitu ya. Nah gitu. Tapi begitu dia mengalami hal di dalam hidupnya, itu yang mendorong dia untuk terus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah tapi bukan hanya itu saja, bukan hanya bahagia. Ya, tapi ada mahkota kehidupan katanya. Jadi Tuhan itu mempersiapkan apa? Mahkota kehidupan bagi mereka yang tahan uji. Amin. Setuju ya ibu-ibu ya? Ada mahkota kehidupan. Tuhan tuh kasih sama kita. Supaya apa? Supaya kita ini kelak mendapatkan mahkota itu di sorga ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Satu lagi ayatnya 2 Tawarik pasal 32. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal mari kita lihat ya 2 Tawarik pasal 32 ayat 31. Oke. Udah dapat 2 Tawarik pasal 32 ayat 31. Kalau sudah menemukan, saya membaca buat kita. 32 ayat 31. Ayo Bu, baca dulu Bu. Biar gantian. Ayo mari. 2 Tawarik pasal 32 ayat 31. Mari Bu Saudara. Demikianlah juga ketika untuk urusan-urusan raja-raja Babel datang padanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hati. Ya kan? Ini tentang siapa? Hizkia. Ya, jadi ketika datang raja-raja itu, ya termasuk harta, kekayaan, kehebatan itu jadi ujian kan? Iya. Iya, mencobai dia. Jadi kadang-kadang Tuhan biarkan kan?
Tuhan biarkan kan. Nah, makanya hati-hati ibu-ibu ya, ketika ada orang bilang ini semua karena kekuatan saya, aku dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita agak berbahaya. Ya, kalau kita dari hidup kita dari sudut Tuhan. Hizkia itu seperti itu. Hizkia itu dibiarkan oleh Tuhan. Nah, supaya dia bertemu dengan raja-raja. Bagaimana dia mengetahui isi hatinya? Dicoba Tuhan itu. Dia masih berkata bahwa Tuhan itu di pihaknya dia, semua karena Tuhan atau kan semua karena dia gitu. Ya kan? Nah, jadi kan banyak orang kan selalu berkata itu semua karena dia, semua karena kebolehannya dan lain sebagainya. Ya, kehebatannya. Ya, oke. Kalau begitu, bagaimana aplikasinya buat kita? Aplikasinya sederhana. Tidak ada ujian yang melampaui kekuatan kita. Jadi kalau ada ujian dalam hidup kita, belajarlah bersabar. Ya, belajar bersabar, belajar melihat kepada siapa? Belajar melihat kepada Tuhan yang mengasihi hidup kita. Nah, metafora yang kedua yang dikatakan dalam bagian ini tentang memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan tadi. Metafora yang pertama tadi adalah hidup di dunia adalah ujian. Lalu metafora yang kedua, hidup di dunia ini adalah suatu kepercayaan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita adalah orang-orang yang dipercayai. Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang dipercayai. Artinya apa? Kita hidup dengan banyak hal dan semuanya itu sadar atau tidak adalah kepercayaan Tuhan bagi kita. Ya kan? Itu kepercayaan Tuhan. Keluarga kita masih utuh, suami, istri, anak, ya kan, mantu, semuanya masih ada. Itu Tuhan, itu kepercayaan Tuhan. Tapi ketika nanti juga ada yang pulang kembali ke surga, itu juga kepercayaan Tuhan. Bahwa tugas kita sudah selesai untuk mengurus dia dan tugas dia juga dalam dunia ini sudah selesai gitu loh. Ya, jadi makanya tidak ada dalam dunia ini yang harus disesali. Kalau hidup ini kepercayaan, jangan pernah menyesal dengan apapun dalam hidup kita. Ya, jangan pernah berkata Tuhan tidak adil, jangan pernah berkata Tuhan tidak sayang, jangan pernah berkata Tuhan tidak memperhatikan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Coba lihat dulu 1 Korintus pasal 4. Kita baca Alkitab kita 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita lihat. 1 Korintus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Wow. Ya kan? Siapa yang menganggap kita lebih penting? Wah, nggak ada. Ya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Loh, Tuhan kasih semua loh. Kita bukan orang penting tapi Tuhan siapkan buat kita. Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau membanggakan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bu, diberkati Tuhan ya Bu. Nah, cuman gini aja Kak, katanya gitu. Ngecilin berkat ya kan? Kadang-kadang gitu kan? Ya. Iya, Ibu kayaknya berkatnya banyak ya. Enggak lah, cuman dikit. Ini juga udah setengah mati dapatnya, katanya gitu lah. Susah banget bilang puji Tuhan. Susah banget bilang puji Tuhan. Nah, itu dia, itu maksud saya. Amin. Kenapa sih nggak pernah bilang amin, puji Tuhan, haleluya, saya senang, Tuhan baik, gitu kan? Dapat aja kita bilang. Takut diminta. Iya, nanti kalau ditanya gini, udah sembuh Bu? Ya belum, ini masih sakit, masih nggak bisa bergerak, masih gini-gini aja katanya. Iya. Biar gak ke gereja ya. Iya. Tuhan tuh baik buat kita, Tuhan tuh memperhatikan kita, Tuhan tuh menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata apa? Tuhan tidak mengasihi kita. Ayo lihat lagi Mazmur 24. Satu lagi ayatnya kita lihat ya. Mazmur 24. Mazmur 24. Ya, mari kita lihat ayat 1. Apa yang dikatakan sana? Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti kalau kita punya itu karena apa?
karena anugerah, karena Tuhan baik buat kita, karena Tuhan menyediakan bagi kita. Amin. Ya, semua anugerah loh, semua karena anugerahnya. Kita hidup karena anugerah, kita bernapas karena anugerah, kita bertambah usia juga karena anugerah kan? Bisa datang ibadah anugerah. Iya, bisa datang ibadah juga anugerah. Karena banyak orang yang nggak mau datang ibadah juga gitu. Apalagi kalau udah nanya-nanya berapa orang sih yang datang katanya gitu. Gitu. Kalau orang udah nanya berapa orang yang datang beribadah, saya jawab gini, kamu nggak datang sudah jadi berkurang satu, saya gitu jawab. Jadi nggak saya jawab berapa orang kan, kalau dibilang berapa orang sih yang datang Pak kalau ibadah katanya gitu. Ya karena kamu nggak datang jadi kurang satu deh, saya bilang gitu jawabnya. Karena orang selalu ingat apa? Ingin apa? Oh dikit ya. Karena dikit nggak bisa, nggak cocok saya katanya. Terus cocoknya gimana? Ya cocok aja, tidur aja di rumah terus. Itu yang cocok kok. Iya kan? Itu paling cocok itu tidur di rumah, gitu kan? Nah, nanti kita akan ngoceh kan di mana-mana. Oh, cuman gitu-gitu aja. Siapa bilang cuman gitu-gitu aja kan? Dia orang yang nggak pernah datang itu kan paling banyak ocehannya daripada apa? Daripada orang yang datang. Orang yang datang itu bertumbuh, ya kan? Dia sendiri nggak bertumbuh, dia gitu-gitu aja, akan gitu terus hidupnya dia. Karena apa? Dia nggak pernah bersekutu, nggak pernah dengar firman. Mungkin dia dengar firman ya pribadi aja, gitu loh. Ya kita perlu nggak pribadi aja kan? Kita perlu mendengar firman itu pribadi diberkati, keluarga diberkati. Lalu secara apa? Secara komunitas kita, korporat kita juga diberkati. Ini kan korporatnya kaum ibu kan. Ya kaum ibunya harus diberkati lah, harus bertumbuh kan. Ya, makanya ketika ibu Nina bilang waktu pergi ke sana mereka baru memulai KTB dan lain sebagainya lah. Kaum ibu Galaksi itu udah dari saya mulai datang ke sini modelnya udah Bible study. KTB itu kan sama dengan kelompok tumbuh bersama yang belajar firman Tuhan bersama-sama kan. Nah, dia mungkin bikin sebulan sekali. Kita setiap minggu loh. Keren loh kaum ibu kita itu keren. Iya kan? Orang-orang belum tentu mengerjakannya setiap minggu. Pasti ngelihat jumlah orang datang. Saya nggak peduli dengan jumlah. Ya kan? Tapi kalau ada orang bertanya berapa orang yang datang, kalau karena kamu nggak datang jadi kurang satu. Kan gitu jawabannya. Jadi ibu-ibu jangan pernah bilang berapa orang yang datang, jangan bilang karena istrimu. Apalagi kalau suaminya yang nanya berapa orang sih kamu ibu, kalau kata suaminya kan karena istrimu nggak datang jadi kurang satu. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Baik, bagian yang ketiga yang terakhir. Nah, dikatakan di sana ya, yang terakhir. Bagian yang ketiga adalah jika Anda memperlakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan. Sekali lagi ya, jika Anda memperlakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan, Tuhan menjanjikan 3 upah kepada kita. Ini keren nih upahnya. Baca dulu Matius 25. Ya, Matius 25 ya. Mari kita baca ayat 21. Matius 25 ayat 21. Mari kita lihat. Ya, Matius 25 ayat 21 ya. Ayat 21. Matius 25, sorry. Matius 25. Janjian baru ya. Maka kata tuannya itu. Mari silakan Bu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan 3 upah di dalam bagian ini kepada kita. Ya, dalam kekekalan itu ya, Tuhan janjikan dari kekekalan kepada kita. Yang pertama apa? Dari ayat itu peneguhan. Jadi Tuhan meneguhkan kita. Apa yang diteguhkan? Kau orang setia. Ya kan? Lalu apa lagi? Promosi. Apa promosinya di sana? Dikatakan dalam ayat 21 itu. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab besar. Itu promosinya. Kita dipromosikan itu. Ya, jadi kecil tadi Tuhan kasih jadi besar. Iya. Lalu yang berikutnya apa lagi? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan
Tuhanmu. Kepercayaan itu, masuklah, ya kan? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya kan? Jadi Tuhan tuh kasih 3 upah ya ibu-ibu ya. Kalau kita setia